Dalam upaya penanggulangan banjir dan pemulihan lingkungan, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengumumkan rencana strategis untuk melakukan normalisasi Kali PJT yang mengalir di sekitar kawasan permukiman padat di Bekasi. Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah provinsi dalam membenahi sistem tata kelola air di wilayah-wilayah rawan banjir dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Kali PJT yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pendangkalan, penyempitan badan sungai, dan pencemaran akibat limbah rumah tangga serta sampah, telah menjadi salah satu penyebab utama banjir yang sering melanda kawasan permukiman di sekitarnya, terutama saat musim hujan tiba. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut sudah lama mengeluhkan kondisi ini dan mendesak adanya tindakan nyata dari pemerintah. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi jangka panjang yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan. Normalisasi Kali PJT bukan hanya soal pengerukan lumpur atau pelebaran sungai. Ini adalah bagian dari gerakan besar pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, ujar Deddy. Rencana normalisasi akan mencakup beberapa tahapan utama, yaitu pemetaan dan survei awal. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, BBWSCC, dan pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan survei kondisi terkini. Kali PJT termasuk identifikasi titik-titik rawan banjir dan wilayah yang terdampak sedimentasi berat. Pengerukan dan pelebaran sungai. Proses pengerukan akan dilakukan untuk mengangkat endapan lumpur yang menghambat aliran air. Selain itu, pelebaran sungai juga akan dilakukan di titik-titik kritis guna meningkatkan kapasitas aliran air, sekaligus mencegah limpasan air saat hujan deras. Revitalisasi bantaran sungai. Dalam jangka menengah, pemerintah berencana membangun taman hijau, jalur pedestrian, dan kawasan konservasi di sepanjang bantaran sungai. Revitalisasi ini bertujuan menciptakan ruang publik yang bersih dan sehat, serta mengurangi praktik pembuangan sampah langsung ke sungai. Relokasi dan sosialisasi kepada warga-warga yang tinggal di sempadan sungai akan diajak berdialog untuk mencari solusi bersama, termasuk kemungkinan relokasi dengan pendekatan humanis. Pemerintah menjamin bahwa proses ini tidak akan dilakukan secara paksa dan akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan. Edukasi dan kampanye lingkungan Gubernur Deddy juga menekankan pentingnya membangun kesadaran lingkungan masyarakat. Akan digelar kampanye pendidikan lingkungan dan program Sungai Sahabat Kita yang melibatkan sekolah, komunitas lokal, dan LSM guna menumbuhkan rasa memiliki terhadap sungai. Lebih lanjut, Gubernur Deddy menggarisbawahi bahwa keberhasilan normalisasi tidak semata-mata tergantung pada tindakan pemerintah, tetapi juga kolaborasi aktif dari masyarakat. Kita ingin Bekasi menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga sungai. Mari kita ubah Kali PJT dari sumber masalah menjadi sumber kehidupan, pungkasnya. Rencana ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan tokoh masyarakat setempat. Bekasi menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga sungai. Mari kita ubah Kali PJT dari sumber masalah menjadi sumber kehidupan, pungkasnya. Rencana ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan tokoh masyarakat setempat. Mereka menilai selama ini pendekatan terhadap pengelolaan sungai cenderung reaktif dan tidak berkelanjutan. Dengan visi yang dibawa oleh Gubernur Deddy Mulyadi, diharapkan Kali PJT bisa menjadi model rehabilitasi sungai yang terpadu dan berorientasi pada masa depan. Sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan dan penanganan persoalan lingkungan hidup, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mencanangkan program normalisasi Kali PJT yang terletak di sekitar kawasan padat permukiman di Bekasi. Program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi dalam menghadapi tantangan banjir yang terus berulang
sekaligus mengatasi kerusakan lingkungan akibat urbanisasi yang tak terkendali. Kali PJT yang mengalir melewati beberapa perumahan di Bekasi seperti Perumahan Pondok, Gede Permai, Jati Asih, dan kawasan sekitarnya, selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik rawan banjir. Hal ini disebabkan oleh sedimentasi berat, penyempitan badan sungai akibat bangunan liar, dan tingginya volume sampah rumah tangga yang dibuang langsung ke aliran air. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya ruang terbuka hijau yang mampu menyerap limpasan air hujan. Dalam berbagai kesempatan, termasuk kunjungan langsung ke bantaran sungai, Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan bahwa penanganan sungai tidak cukup hanya dengan alat berat, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan sosial. Dengan latar belakangnya sebagai tokoh budaya Sunda, Deddy membawa pendekatan yang humanis dan berbasis nilai lokal dalam menangani masalah ini. Air adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Sungai dalam budaya kita bukan tempat buangan, tapi sumber kehidupan. Maka normalisasi ini juga harus menyentuh cara pandang masyarakat terhadap sungai, tegas Deddy dalam pernyataan resminya. Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan meliputi pemetaan digital, terintegrasi penggunaan teknologi pemetaan digital, berbasis drone dan citra satelit akan diterapkan untuk membuat peta, kontur, ketinggian, dan kondisi sedimentasi Kali PJT. Hal ini dilakukan agar pengerjaan teknis bisa lebih presisi dan efisien. Penataan permukiman sempadan sungai pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan Pemkot Bekasi dalam menata kembali kawasan sempadan sungai. Relokasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui musyawarah bersama warga. Sebagai gantinya akan disediakan hunian vertikal atau rusunawa dengan fasilitas dasar yang memadai, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Sepanjang sungai akan dibangun tanggul alami dari batu bronjong serta jalur hijau yang dilengkapi dengan sistem biofiltrasi untuk membantu menyaring limbah rumah tangga secara alami. Selain itu, instalasi pengolahan air limbah mini, IPAL komunal, juga akan dibangun di beberapa titik. Kolaborasi dengan komunitas dan dunia usaha pemerintah provinsi akan menggalang kolaborasi lintas sektor dengan komunitas pecinta lingkungan, universitas, dan pelaku usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu membiayai dan mengelola fasilitas publik di sekitar sungai. Target waktu dan indikator keberhasilan proyek normalisasi ini ditargetkan rampung dalam waktu 18 sampai 24 bulan, dimulai pada kuartal ketiga tahun 2025. Indikator keberhasilan mencakup berkurangnya titik genangan banjir, meningkatnya kualitas air dari status tercemar berat menjadi sedang, serta meningkatnya indeks kebahagiaan warga di daerah bantaran. Deddy Mulyadi juga menginstruksikan agar proses normalisasi tidak mengganggu aktivitas ekonomi warga. Oleh karena itu, akan diterapkan sistem kerja bertahap, di mana pengerjaan dibagi dalam blok-blok kawasan kecil, agar tidak mengganggu mobilitas dan akses masyarakat sekitar. Dukungan dari berbagai pihak rencana besar ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar dan pengamat tata kota. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan harapannya agar program ini tidak hanya berhenti pada tahapan perencanaan, tetapi benar-benar dijalankan secara transparan dan berkelanjutan. Sejumlah akademisi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Universitas Indonesia juga turut dilibatkan dalam merancang sistem pengelolaan air berbasis data dan teknologi ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang menggabungkan kearifan lokal, teknologi modern, serta keterlibatan aktif masyarakat, Gubernur Deddy Mulyadi berharap Kali PJT ke depan dapat menjadi contoh pemulihan ekosistem sungai yang berhasil, sekaligus menjadi ruang hidup baru yang lestari dan bermanfaat bagi warga Bekasi dan sekitarnya.